Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah pengampu kewirausahaan, yakni Ibu Yusaini, MPD. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan yang terdiri dari saya, Ananda Argo Putrobowo dengan NIM 191210129, Nadia Miftahur Rahmah 191210139, Gina Fairuza Kotratul Muldan 191210142, dan Dede Maulina Azah dengan NIM 191210146. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan isi dari makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fairuza dengan NIM 1912101142. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika dalam kewirausahaan. Berwirausaha merupakan kegiatan menciptakan lapangan kerja dengan didukung oleh kemauan dan kreativitas individu sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Minat berwirausaha merupakan keinginan, ketertarikan, serta ketersediaan individu melalui ide-ide yang dimiliki untuk bekerja keras atau berkemampuan keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa rasa takut dengan resiko yang akan terjadi, dapat menerima tantangan, percaya diri, kreatif, dan inovatif, serta mempunyai kemampuan dan keterampilan memenuhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk berwirausaha yaitu yang pertama adalah faktor intrinsik berupa pendapatan, harga diri, dan perasaan senang seseorang. Dan yang kedua, faktor ekstrinsik yaitu berupa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang, dan pendidikannya. Menurut Chris Sada, faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk berwirausaha adalah yang pertama, faktor internal, yaitu segenap pikiran, emosi, dan persoalan dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi minat sehingga tidak dapat dipusatkan, seperti motivasi dan kebutuhan, persepsi, dan sikap. Adapun yang kedua yaitu faktor lingkungan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti lingkungan sekitar, sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai. Berwirausaha menjadi istilah yang berhubungan dengan individu atau kelompok individu yang membuat kombinasi baru dalam organisasi mereka dan mungkin berhubungan dengan proses kewirausahaan perusahaan atau kewiraswasta. Sebagaimana suatu organisasi atau badan usaha, instansi publik juga menghadapi hambatan yang sama untuk melakukan perubahan. Faktor tersebut adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, karakter hubungan yang impersonal. Dan yang kedua, struktur organisasi hierarkis dan memerlukan banyak tingkat persetujuan. Yang ketiga, pengawasan ketat sebagaimana akibat dari berbagai aturan dan prosedur. Yang keempat, budaya lembaga yang konservatif. Yang kelima, dimensi waktu dan pentingnya ketersediaan hasil dengan segera. Yang keenam, kurangnya kapabilitas kewirausahaan karena tidak berpengalaman sebagai berwirausaha dan bukan merupakan tradisi instansi publik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, metode pemberian kompensasi yang kurang tepat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Maulina Azah dengan NIM 1912101146. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang masalah-masalah dalam berwirausaha. Pada umumnya, ada beberapa tantangan ataupun masalah yang dihadapi dalam menjalankan suatu usaha. Di antaranya, yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Dalam kebanyakan UKMK, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan
pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan. Yang kedua, kurang pengalaman. Idealnya, calon wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai, yaitu pengalaman kerja mengenai pengoperasian fisik bisnis dan kemampuan konsep yang mencukupi, kemampuan memvisualisasi, mengkoordinasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lemahnya kendali keuangan. Dalam hal ini, ada dua kelemahan mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Yang keempat, gagal mengembangkan perencanaan strategis. Terlalu banyak wirausahawan yang mengabaikan proses perencanaan strategis karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat untuk perusahaan besar saja. Namun, kegagalan perencanaan biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup, dan ini berlaku untuk keduanya, usaha besar maupun kecil. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan tak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Tetapi pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Yang selanjutnya yaitu lokasi yang buruk. Untuk bisnis apapun, pemilihan lokasi yang tepat untuk sebagian merupakan suatu seni dan untuk sebagian lagi ilmu. Sangat sering lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memiliki lokasi hanya karena ada tempat kosong. Akibat ketidaktepatan lokasi ini, penjualan tidak berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal. Yang selanjutnya yaitu pengendalian persediaan yang tidak baik. Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah dalam persediaan. Namun, pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab manajer yang paling sering diabaikan. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Berhasil melewati tahap awal kewirausahaan bukanlah jaminan keberhasilan bisnis. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadinya membuat seorang wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk menegaskan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari, suatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Miftahur Rohmah dengan NIM 19121039. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu mengenai mitos kewirausahaan. Setelah banyak riset yang dilakukan oleh para peneliti untuk memahami munculnya kewirausahaan, yang hasilnya memberikan pemahaman dan kebenaran bahwa mitos-mitos tidak boleh dipercaya. Berikut ini beberapa mitos yang selalu kita dengar di tengah kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu mitos wirausaha merupakan bakat keturunan. Bakat memang membantu seseorang menjadi pengusaha, namun bukanlah satu-satunya penentu untuk menjadi pengusaha. Kenyataannya, banyak pengusaha dapat meraih kesuksesan yang diawali oleh adanya keterpaksaan dan kondisi hidup yang sulit, serta banyak pula pengusaha sukses bukan karena faktor keturunan. Sebagai contohnya, pemilik Gria Bersih Sehat Insinyur Haryono, alumnus Teknik Sipil ITB, yang mengembangkan usahanya sampai ke negara tetangga. Beliau bukanlah berasal dari keturunan keluarga pengusaha. Di sini dapat dilihat bahwa kenyataannya banyak pengusaha meraih sukses bukan hanya karena bakat dan keturunan. Selanjutnya yaitu mitos pengusaha adalah pelaku bukan pemikir. Banyak yang beranggapan bahwa pengusaha adalah pelaku yang langsung menjalankan usaha di lapangan. Padahal pengusaha merupakan pelaku sekaligus pemikir. Wirausaha harus memiliki kecakapan dalam mempersiapkan bisnisnya dengan strategi, teknik, dan cara yang semuanya harus diputuskan intuitif yang bisa saja dijalankan.
Selanjutnya yaitu mitos wirausaha tidak bisa diajarkan atau dibentuk. Pengenalan kewirausahaan sebagai suatu disiplin ilmu dapat membantu mengusir mitos ini. Seperti semua disiplin ilmu lain, kewirausahaan mempunyai model, proses, dan studi kasus yang menjelaskan bahwa karakteristik kewirausahaan sebenarnya dapat diciptakan. Ciri-ciri keagresifan, prakarsa, pengaruh, kesanggupan menanggung resiko, kemampuan analisis, dan keterampilan dalam hubungan antar manusia dapat diajarkan. Salah satu contohnya yaitu Dr. Insinyur Haji Wahyu Saidi, seorang pengusaha yang belajar sampai strata 3, yang ternyata sukses dengan bakmi Tebet dan langgarannya. Ia pun banyak membuat buku dan seminar untuk membagi ilmu serta pengalamannya. Kenyataannya, banyak karakteristik pengusaha dapat diciptakan. Selanjutnya yaitu mitos pengusaha adalah selalu sebagai investor. Pendapat yang menyatakan bahwa pengusaha adalah mereka yang bertindak sebagai investor atau orang yang menyetorkan modalnya tidak salah, namun akan menjadi salah apabila hal tersebut dianggap sebagai satu-satunya. Sebab seorang investor juga harus memiliki perilaku yang inovatif. Meskipun seseorang pada awalnya tidak mampu menjadi investor, jika ia memiliki kemampuan inovasi yang baik, maka kemampuan tersebut dapat pula dijadikan modal yang dapat menggantikan sumber daya sebagai investasi. Selanjutnya yaitu mitos pengusaha membutuhkan keberuntungan. Pada tempat dan waktu yang tepat selalu terdapat keberuntungan. Tetapi yang pasti, keberuntungan terjadi ketika sudah dilakukan persiapan untuk menemukan peluang. Pengusaha disiapkan untuk menangkap peluang, dan ketika peluang itu muncul seringkali dipandang sebagai keberuntungan. Sebenarnya akan lebih baik jika melakukan persiapan terlebih dahulu untuk menghadapi berbagai peluang yang pasti akan terjadi dan pandai memanfaatkan momentum. Apa yang muncul sebagai keberuntungan sebenarnya membutuhkan suatu persiapan, penetapan tujuan, keinginan kuat untuk mencapainya, pengetahuan, dan inovasi yang dikemas dalam sebuah konsep perencanaan. Salah satu contohnya yaitu Eka Cipta Wijaya, pemilik Sinarmas Group, menceritakan bahwa kesuksesannya didapat berkat belajar di pinggir jalan. Peluang yang dimanfaatkannya mulai dari menjual kopi di pinggir jalan sampai menjadi kontraktor kuburan di Sulawesi Selatan, mengantarkannya menjadi salah satu konglomerat di negeri ini. Kenyataannya, banyak pengusaha meraih sukses bukan berdasar keberuntungan semata. Selanjutnya yaitu mitos pengusaha harus sukses dan tidak boleh gagal. Persepsi ini sangat keliru karena pengusaha yang sukses selalu membangun bisnisnya dengan jatuh bangun dan banyak yang mengalami kegagalan. Merupakan hal yang wajar bila pengusaha mengalami sejumlah kegagalan sebelum meraih kesuksesan. Mereka mengikuti pepatah, jika pada mulanya gagal, maka Anda harus berani mencoba, dan terus mencoba sampai berhasil. Sebenarnya, kegagalan memberikan banyak pelajaran kepada mereka yang berkeinginan untuk terus belajar, dan sering justru mengarahkan seseorang mencapai kesuksesan di masa mendatang. Yang terakhir yaitu, mitos pengusaha adalah sama seperti penjudi. Pengusaha tidak dapat dikatakan sama dengan seorang penjudi. Semua hal yang berkenaan dengan usaha pasti tidak terlepas dari resiko. Dari resiko kecil bahkan sampai yang besar. Seorang penjudi terkadang tidak dapat menghitung resikonya dan mendapatkan kemenangan hanya dari keberuntungannya. Sedangkan pengusaha mendapatkan keuntungan dan kesuksesan dari menghitung resiko. Pengusaha akan berhasil bila mengawali usahanya dengan kerja keras, melalui perencanaan dan persiapan yang matang untuk memperkecil resiko tersebut. Salah satu contohnya yaitu Hari Darmawan, pendiri dari pemilik retail besar Matahari. Beliau selalu berpegangan bahwa pengetahuan dan kemampuan mengelola bisnis termasuk menghitung resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Karena hal tersebut memungkinkan usaha apapun yang dirintis bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar. Pengusaha bukan penjudi, mereka memperoleh keberhasilan dari menghitung resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandargo dengan NIM 1912109. Di sini saya akan bahas tentang teknologi dalam kewirausahaan. Jadi manusia pada saat ini
tentu bisa dikatakan manusia itu bergantung pada teknologi yang ada. Seperti contohnya telepon genggam, yang mana telepon genggam ini sudah seperti menjadi suatu alat atau hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Karena telepon genggam sendiri memiliki banyak fungsi dan manfaat, mulai dari bertukar pesan, mendapatkan informasi, bersosialisasi, bahkan melakukan kegiatan dalam jual beli. Kecanggihan teknologi pada saat ini memang harus diakui karena sudah cukup banyak memberikan kemudahan pada penggunanya, dan begitu juga manfaatnya sangat banyak dirasakan oleh kita semua. Begitupun dalam urusan berwirausaha yang sangat terbantu dengan kemajuan teknologi saat ini. Salah satu alasan perusahaan wajib menerapkan e-business atau teknologi dalam berwirausaha adalah karena efisiensi. Efisiensi ini bisa dalam bentuk penginformasian kepada pembeli, penjualan, maupun kemudahan terhadap pembeli, yang mana kita tidak perlu repot-repot ke jauh atau ke toko, mengunjungi setiap toko, mencari berjalan kaki dari toko ke toko. Kita cukup mencarinya melalui telepon genggam dan bisa sambil tiduran. Itu hal yang mudah, bukan? Memang tidak dapat dipungkiri beberapa hal-hal negatif dalam telepon genggam ini, seperti penipuan atau barang tidak sesuai. Namun itu semua PR bagi para pengusaha-pengusaha agar tidak terjadi hal yang demikian gitu. Nah, kemudian ada istilah e-commerce atau perniagaan elektronik. Secara umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Ya, jadi menurut saya sangat disayangkan ya bila teknologi tidak dimanfaatkan pada saat ini, terutama dalam jual beli. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.